Waalaikum Ibu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Selamat malam juga, kabar baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Juni malam ini. Iya, sama saya juga. Bu Juni, kita ngobrol sekitar 15 menit aja nih Bu. Apa yang Iya, ingin kita Bu. bicarakan malam ini? Gini, Bu, saya punya sedikit masalah atau kerisauan pada Iya. hati saya. Saya ingin berdiskusi bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang menarik. Oh baik, jadi Ibu Juni sekarang ingin meningkatkan pembelajaran yang menarik, betul Bu ya? Iya, Bu. Jadi dari percakapan ini apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, sesuai dengan minat peserta didik dan gaya belajar peserta didik. Jadi kalau menurut Ibu Juni, pembelajaran yang menarik itu seperti apa, Bu? Pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dan sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Sekarang Bu Juni sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik itu, yang berpihak pada murid. Ya, sudah. Berarti sekarang Bu Juni kalau dari angka 1 sampai 10, Bu Juni ada di level berapa? Di skala atau di level 5, Bu. Oh, masih di level 5 berarti ya. Jadi Ya. selama di level 5 ini apa saja yang sudah Ibu lakukan? Pembelajarannya seperti apa? Saya memang sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tetapi belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kan sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Saya cuma melakukan sebatas membuat kelompok dan anak berdiskusi tanpa memetakan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, Bu. Oh begitu. Berarti Bu Juni belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya. Tapi kalau Ya, untuk ilmu di bidang diferensiasi Bu Juni sudah ada ya. sudah ada, Bu. Jadi tinggal menerapkannya di pembelajaran. Iya, Jadi kalau Bu. menurut Bu Juni, eh, pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan Bu Juni itu, apakah disukai oleh murid Bu? Disukai, Bu, karena kan berkelompok dan berpihak Hmm. pada peserta didik, cuma mungkin bisa ditambahkan lagi dengan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi, sesuai dengan minat dan gaya belajar murid, seperti berdiferensiasi kan setelah kita petakan tuh nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Mm-mm. Diferensiasi konten itu kan um, langsung menyampaikan materi atau pelajaran itu sendiri, misalnya dengan menonton video pembelajaran. Sedangkan proses itu guru yang menyampaikan atau menjelaskan atau memberikan instruksi kepada peserta didik, lalu peserta didik bisa mendiskusikannya secara kelompok. Kalau diferensiasi produk itu siswa bisa membuat produk dari mata pelajaran yang kami pelajari. Baik, dari pembelajaran menarik yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk, itu yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran Ibu kira-kira diferensiasi yang mana yang akan diterapkan? Sesuai dengan nanti Bu, kan kami nanti petakan dulu kebutuhan peserta didik kan, melalui angket atau Google Form nanti kami petakan dulu, setelah dapat baru kami terapkan. Jika ada kelas itu sesuai kebutuhannya, ada yang mau diferensiasi eh, konten, proses atau produk akan kami lakukan sesuai dengan kebutuhan, minat dan gaya belajar murid atau peserta didik. Ya baik, jadi dalam waktu dekat ini Ibu Juni sudah ada rencana untuk Iya, Bu. melaksanakan diferensiasi tersebut? Ya Bu, dalam waktu ini insya Allah saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mhm. Itu kapan kapan Bu Juni akan merealisasikan pembelajaran diferensiasi tersebut? Dalam jangka waktu minggu depan Bu. Pada pertemuan?
minggu depan Bu Juni ya. Berarti untuk minggu ini materinya masih menggunakan pembelajaran yang sebelumnya berdiskusi kelompok. Betul Bu Juni? Iya, iya Ya, Bu. berarti pada pertemuan berikutnya Bu Juni sudah menggunakan diferensiasi. Iya Baik. Bu. Bu Juni, kita sudah sampai di ujung sesi nih Bu. Iya Bu. Ya, jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Berarti pada pertemuan berikutnya saya bisa mengembangkan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang terdiri dari konten, proses, dan produk. Ya, luar biasa sekali Bu Juni. Kalau begitu, kita ketemu minggu depan ya. Saya mau dengar cerita Bu Juni setelah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nanti bagaimana hasilnya? Apakah muridnya antusias, kemudian pembelajarannya berhasil. Sampai ketemu lagi kita minggu depan Bu Juni ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juni. Semoga lancar Bu ya pembelajarannya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Juni, kita sudah melakukan coaching, jadi saatnya kita akan melakukan refleksi Bu Juni ya. Ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, hal apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Baik, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Hal apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang pertama, pemahaman tentang konsep coaching dalam pendidikan dan komunikasi dua arah, Bu. Ya, baik. Untuk yang pertanyaan kedua, apa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan pertanyaan yang mendorong Kuci untuk berpikir kritis. Selain itu, saya harus fokus juga mendengarkan umpan balik dari Kuci. Kemudian yang ketiga, apa hal yang akan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap fokus, konsentrasi, dan menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Yang keempat, hal apa yang Ibu lakukan untuk memperbaikinya? Melihat kembali contoh-contoh video coaching di LMS dan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Terakhir Bu Juni, saya ingin menanyakan bagaimana atau apa yang Ibu rasakan saat di coaching? Saya merasakan komunikasi dua arah yang berkembang dan perasaan yang menyenangkan. Selain itu juga menjadi evaluasi untuk pengembangan diri ke depannya. Ya baik Bu Junis, kita sudah selesai melakukan refleksi. Semoga untuk pertemuan berikutnya coaching kita ini berjalan lebih baik lagi dan yang masih kurang dapat kita tingkatkan bersama Bu Juni ya. Iya Bu. Ya terima kasih Bu Juni. Iya sama-sama. Terima kasih juga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sartini. Selamat malam Coach Juni. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bu Juni Masih apa semangat kabar? ya Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya semangat. Masih semangat ya Bu? Semangat. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Sartini. Ya. Nah, pada malam ini yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Ibu Sartini dapatkan pada percakapan kita malam ini? Oh iya Bu. Jadi saya ingin berbicara kepada Ibu tentang ujian online Bu. Kenapa tuh Bu? Ya, jadi di sekolah saya saat ini sedang melaksanakan sumatif tengah semester. Ya. Dan menggunakan sistem online gitu kan. Jadi setelah berjalan beberapa hari, saya perhatikan anak-anak ini ada yang tidak jujur dalam mengerjakan soal online tersebut. Iya Bu. Baik.
dengan menggunakan metode apa Bu ujian online-nya Bu? Nah, jadi saya lihat panitia menge-share link Google Form kepada peserta didik. Kemudian peserta didik membuka link tersebut dan mengerjakan soal-soal. Nah, pada saat mengerjakan soal-soal itu Bu Juni, peserta didik ini ada yang membuka aplikasi lain selain aplikasi ujian. Oh, seperti itu. Baik Bu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu itu? Kalau saya perhatikan dari pelaksanaan ujian ini Bu Juni, sepertinya masih skala 5 atau 6. Karena aplikasi yang digunakan itu tidak terkunci sehingga anak-anak bisa membuka aplikasi yang lain untuk mencari jawaban dari soal-soal ujian tersebut. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi Ya, Bu. terkendala ya Bu ya ujiannya ya. Ya, kendala pada kejujuran peserta didik dan keamanan dari Ujian cara itu. siswa menjawab pertanyaan itu. Oke, baik. Jadi Bu, dalam kasus ini apa hambatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, jadi ada beberapa hambatan Bu Juni. Yang pertama tadi bahwa siswa kita kurang jujur dalam mengerjakan soal. Kemudian siswa kita ini memanfaatkan kecerdasan teknologinya itu di jalan yang salah gitu. Jadi ibaratnya guru pintar, lebih pintar lagi muridnya dalam curang tadi mengerjakan soal. Nah, kemudian memang ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menghindari siswa menyontek. Cuma kadang siswa kita ini banyak yang HP-nya tidak mendukung Bu Juni untuk mendownload aplikasi. Jadi ada beberapa peserta didik itu yang HP-nya masih apa ya istilahnya jadul begitu. Jadi ketika mendownload aplikasi misalnya seperti apa ya Exam Browser gitu atau Exambro gitu kan tidak mendukung HP-nya, bahkan ada yang penuh memorinya begitu. Jadi terpaksa menggunakan Google Form gitu kan. Jadi ketika klik link anak-anak masih bisa membuka tab-tab yang lain. Tab yang lain. Itu hambatannya Bu ya. Hambatannya. Nggak bisa mencontek ya Bu, tidak Iya dikunci. menyontek Bu. Nah, tapi kalau anak-anak yang jujur ada juga Bu Juni, alhamdulillah. Tapi ada juga yang curang. Ya. Baik Bu, apa rencana Ibu pada tahap selanjutnya Bu? Jadi ini kan masih STS Bu Juni ya, masih tengah semester. Jadi rencananya itu untuk ujian semester nanti tidak bisa lagi kita menggunakan link seperti ini. Jadi harus menggunakan aplikasi gitu, harus memanfaatkan aplikasi. Kemudian nanti peserta didik mendownload aplikasi tersebut, kemudian baru login apakah menggunakan barcode gitu atau menggunakan password sehingga lebih aman dalam pelaksanaan ujiannya. Jangka waktunya bagaimana Bu? Sekarang bulan September Bu Juni ya. Jadi Ya. insya Allah nanti untuk penilaian akhir semesternya itu bulan Desember. Jadi jangka waktunya sekitar September, Oktober, November 2 bulan lagi lah Bu Juni lebih kurang. Jadi dalam Pada waktu 2 bulan ini mungkin kami guru-guru bersama panitia ujian akan mencari informasi terkait aplikasi yang dapat digunakan untuk ujian yang lebih aman begitu. 3 bulan lagi ya pada ujian semester ya Bu? Iya Bu Juni. Oke. Jadi menurut Bu Sartini bagaimana tindakan lanjut Ibu terhadap kucing ini? Tindak lanjut ya Bu Juni ya maksudnya. Iya Bu, Jadi tindak lanjutnya berarti kami harus mengubah metode atau strategi dalam melaksanakan ujian ini tetap berbasis online tapi aplikasi yang harus digunakan supaya dapat menimbulkan efektivitas dalam pelaksanaan ujian sehingga mengurangi perilaku menyontek siswa. Oke. Menurut Ibu siapa saja nih yang terlibat dalam perbaikan sistem ujian Ibu ini? Oh, tentu saja kepala sekolah Bu Juni ya, yang pasti terlibat, kemudian waka kurikulum, kemudian ketua panitia yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditugaskan dan seluruh GTK lah saling bekerja sama. Oke, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya saya sudah mendengar
perbaikan atau progres untuk ujian di sekolah Ibu ya, Bu. Terima kasih Bu Juni, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih juga atas coaching kita pada malam ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan progres berikutnya. Selamat malam, Baik Bu. Bu, selamat malam Bu Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juni. Ya. Ya. Menurut Bu Sartini, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Selama percakapan kita, hal yang sudah baik adalah keterampilan komunikasi dua arah dan menyampaikan ide secara kreatif, efektif, dan Bu Juni sudah memberikan solusi yang baik kepada saya. Oke. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya adalah menguasai konsep dan menyiapkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke depannya. Oke. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah menjaga suasana hati tetap netral Bu Juni, mengatur waktu dengan baik, fokus dan konsentrasi. Oke, fokus ya dan konsentrasi. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Hal yang saya lakukan untuk memperbaikinya adalah mempelajari dan merangkum kembali video-video yang ada di LMS ataupun dari rekan-rekan CGP sebelumnya, kemudian membuat catatan pertanyaan sesuai alur Tirta. Oke, baik. Oke, baik. Yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching adalah sangat senang karena bisa mendapatkan ide-ide kreatif dan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baik Bu ya. Ya, terima kasih Bu Juni. Ya, terima kasih juga refleksi kita malam ini. Ya, semangat.